Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya. Oke, sahabatku, saudaraku, di channel Entrepreneur College kita ketemu kembali. Kali ini saya hunting ke kantor Bapak Kiai Haji Eman Suryaman, maaf. Bapak Dr. Kiai Haji Eman Suryaman MM. Beliau mantan PW Jawa Barat, sekarang salah satu ketua di PBNU yang membidangi ekonomi PBNU atau NU Ekonomi Nahdien. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Kiai, gimana hari ini ke depan tentang ekonomi umat, ekonomi Nahdien yang diharapkan tuh yang kayak apa, Kiai? Karena banyak yang saya lihat dari banyak referensi yang saya searching dan sebenarnya masih pada tataran konsep. Gitu loh. Banyak seminarnya, banyak webinarnya, tapi pada tata implementasi ini kadang masih belum konkret ininya gitu loh. Jadi masih beda dengan beberapa komunitas di luar gitu loh. Maka monggo Pak Kiai bisa sampaikan di sini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama bidang ekonomi. Maju Kiai, nggak apa-apa biar agak jelas. Monggo. Mengapresiasi berbagai macam kegiatan warga Nahdien di berbagai bidang, khususnya khususnya di bidang ekonomi, kebetulan yang dibidangi oleh saya. Bahwa sebelum Nahdlatul Ulama itu didirikan, para kiai sepuh itu didirikan adalah Nahdlatul Tujar dulu. Artinya di sini dengan demikian bahwa pentingnya sekali kekuatan kesejahteraan umat ini. Dengan ekonominya kuat, kesejahteraan umatnya kuat, maka apapun bisa dijalankan dengan baik. Termasuk di dalamnya nanti ada hal-hal yang bisa dibangun dunia pendidikan, terutama diawali dengan pesantren, dunia dakwah dan sebagainya. Melalui ekonomi yang berbudaya ahli sunnah wal jamaah, yang berpandangan dengan ahli sunnah wal jamaah, maka Indonesia sebelum berdiri itu warga Nahdien sudah memulai pondasi ekonomi itu dibangun. Untuk itu maka perjalanan bergulirnya dari mulai Indonesia mempersiapkan kemerdekaan dan sampai merdeka dan sampai sekarang, yang terus tidak henti-hentinya dijadikan bagian bahan untuk kajian yang selanjutnya, bahan untuk bagaimana mensejahterakan umat, itu adalah salah satunya adalah bidang ekonomi. Perjalanan demi perjalanan, para kiai ada membentukkan Syarikat Dagang Islam, ada juga selanjutnya itu ada Nahdlatul Tujar, ada juga lain-lain sebagainya. Itu banyak yang dikemas-kemas diantaranya di bidang ekonomi. Ternyata bidang ekonomi itu tertarik bukan hanya oleh orang Indonesia saja. Waktu itu belum ada Indonesia ya, orang Jawa, taruhlah orang Sumatera, pokoknya Nusantara lah waktu itu ya. Yang sampai saking hebatnya di Indonesia ini, di Nusantara ini adalah lumbung ekonomi dunia yang sangat menjanjikan. Dibuktikan apa?
Belanda sampai datang ke Nusantara, Inggris datang ke Nusantara, Jepang datang ke Nusantara, Portugis datang ke Nusantara. Ada apa? Nah, inilah ternyata kemasannya adalah ekonomi. Imperialisme ataupun mereka ingin menguasai Nusantara itu karena di dalamnya Indonesia sangat menjanjikan berbagai limpahan berkah Nusantara dari Allah Subhanahu wa taala itu terkandung di dalamnya. Untuk itu maka warga Nahdien sebagai pemegang saham terbesar, pemilik saham terbesar di Indonesia, ya, harus bisa menggali potensi ini menjadi sebuah kemasan dalam rangka kesejahteraan umat dan sekaligus juga kesejahteraan seluruh umat sehingga negara kita ini menjadi kuat, Indonesia menjadi negara maju. Oke Pak Kiai, sekarang pertanyaan berikutnya adalah menggali potensi umat yang dimaksud itu konkretnya menjadi seperti apa Kiai? Dalam proses yang selama ini pergulatan NU itu kan dulu pernah ada Nusuma misalnya, dulu pernah ada Asbihu, ada Ansorunah, banyak itu. Gimana ya yang gitu-gitu? Alhamdulillah dengan pengalaman-pengalaman yang sudah, dulu itu kita hanya sebagai pengikut saja, tidak terjun langsung di bidang penggalian potensi itu. Untuk saat sekarang warga Nahdien itu harus terjun langsung. Jangan kita hanya jadi sebagai pengikut saja, jangan kita hanya menjadi objek saja, jangan kita menjadi pasar saja, tetapi kita harus ikut di dalamnya, bukan penonton tetapi pelaku. Nah, sekarang jadi pelaku. Kalau kita jadi pelaku, maka kita ini akan tahu di dalamnya sepak terjangnya berbagai macam usaha itu, sehingga itu semua akan menjadi guru pengalaman-pengalaman buat kita ke depannya. Maka kita akan menjadi para pelaku usaha yang handal dan maju. Oke Pak Kiai, ini sudah menyangkut lebih teknis karena sudah ke pelaku usaha ya. Karena ini nanti akan diimplementasikan, diderivasikan di lapangan menjadi banyak entitas bisnis, banyak pelaku bisnis. Pertanyaan saya adalah, ada nggak dari PB yang itu dirumuskan menjadi sebuah role model ekonomi ala manhajul nadiyah, ala manhajul nahdlatul tujar, gitu loh. Saya sekedar rujuk misalnya kayak ya, kalau dulu ada IJMI melahirkan komunitas misalnya Bank Syariah, BMT dan seterusnya, itu kan sebuah konsep yang sampai akhirnya diturunkan implementasinya menjadi koperasi syariah, menjadi Vente dan sebagainya. Itu namanya konsep-konsep. Grand design-nya dari PB itu ada nggak Kiai untuk bisa masyarakat supaya ngerti ini loh yang dikendaki manhaj jihad iqtisadi ala manhajin Nahdiyah. Kira-kira Kiai. Jadi begini, kalau di NU itu kan setiap wilayah punya muatan lokal masing-masing, ya, muatan kekuatan ekonomi itu dibangun oleh produk-produk di masing-masing daerahnya, ya, sangat kuat sekali. Akan tetapi NU pada prinsipnya kita memberikan ruang untuk usaha-usaha berbagai macam. Bagaimana NU memberikan dorongan kepada mereka, baik untuk memberikan fasilitas-fasilitas usahanya, baik itu misalnya salah satu contohnya gitu ya, saat ini sedang ada program penanaman jagung tempo hari. Nah, itu NU memberikan ruang ataupun peluang itu, penanaman jagung yang tadinya impor jagung ini sekarang sudah mulai menanam jagung secara masif di Indonesia. Itu dorongan di samping oleh Menteri Pertanian, tetapi masifnya adalah oleh PBNU. Tetapi setelah warga Nahdien itu nanam jagung dan berhasil, maka kita harus ada off-takernya. Nah, kita kerjasama, kita menyambungkan NU dengan para off-taker, para industrinya ya, industri pengusaha ternak di sana. Nah, pemerintah sebagai pemegang kebijakannya, kita minta untuk tidak lagi mengimpor jagung. Kalau pemerintah mengimpor jagung, berarti sama dengan
pemerintah Tidak melindungi rakyatnya. tidak mendukung program-program Nahdien. Oke, gitu. Pak Kiai. Di antaranya lah. Jadi kok kalau begitu konsep grand design ekonomi alaman Hajun Nahdiyah itu seperti apa jadinya? Nah, jadi konsepnya dia begini. Kita NU sangat memberikan ruang sangat fleksibel untuk masing-masing warga Nahdien silahkan berbisnis di berbagai bidang. Tetapi ketika ada kesulitan, ketika ada hambatan yang bisa kami bantu dari Nahdlatul Ulama dari tingkat pengurus pusat, wilayah, cabang dan sebagainya harus membantu bagaimana usaha-usaha itu supaya bisa berjalan. Oke. Nah, jadi konektivitasnya adalah berarti mensupport, memberikan advokasi, memberikan pelayanan. Betul. Jadi PB atau jajaran-jajaran struktural ini lebih kepada tadi ya, konsepnya adalah bagaimana mensupport supaya tumbuh banyak pelaku-pelaku usaha di kelas bawah, Nahdien gitu ya, warga Nahdien, sehingga dengan ekonomi yang tumbuh dari bawah itu PB memberikan fasilitasi, memberikan supporting, memberikan asesor misalnya seperti itu kayak konsepnya seperti itu. Betul. Di antaranya sekarang yang kami coba lagi pikirkan adalah para petani garam ya. Kemarin jagung sudah hampir kita alhamdulillah sudah mulai bagus ya. Sekarang kita pikirkan adalah para petani garam. Garam itu dihasilkan hampir oleh 70% itu warga Nahdien ya. Tetapi harga garam begitu jatuhnya. Sementara di depan mata kita ada garam yang datang dari luar negeri, dari impor. Nah, nangis kita. Kenapa? Saya bilang kok garam impor masih didatangkan dari luar negeri. Ternyata garam industri dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan industrinya tidak masuk. Kenapa? Karena kualitas garamnya itu tidak masuk. Nah, kualitas standar padahal produksinya. Garam produksi itu untuk makan manusia itu masuk. Jadi artinya garam untuk produksi seperti pakan ternak sebagainya lebih baik daripada makanan manusia gitu ya. Nah, konsumsinya lebih banyak, kebutuhan garamnya lebih banyak di sana gitu kali ya. Okay. Untuk itu makanya kami mencoba menggali bagaimana garam yang diproduksi masyarakat ini akan ditingkatkan grade-nya menjadi sesuai dengan garam apa yang didatangkan dari luar sebagian ya, gitu ya. Oke. Nah, kita tahu begitu. kita tahu sekarang di NU kan dan dari dulu sudah kita ada yang namanya Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Ada leading sektor yang memang ini mestinya menjadi tupoksi di bidang ekonomi gitu kan. Nah, menurut Kiai gimana itu soal LPNO dengan segala pergerakannya sehingga sampai ke tingkat operasional di bawah PC misalnya sampai ke ranting kalau perlu itu bisa menjadi memperoleh satu grand light, grand design yang bisa dijadiin sebagai role model gitu loh. Itu seperti apa Kiai? Makanya sekarang kami mencoba dari mulai yang kelas bawah sesuai dengan sekarang lagi kondisi COVID-19 ini ataupun suasana corona ini, bagaimana supaya kebutuhan masyarakat bisa terjamin diantaranya ya. Berarti kita harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, sembako diantaranya. Di samping sembako juga ada sumbangan-sumbangan pemerintah, tetapi bagaimana di masyarakat ini warga Nahdien supaya mendapatkan sembako yang harganya lebih murah dan sekaligus warga Nahdien bukan jadi penonton, tapi jadi pelaku. Ini menarik nih. Di antaranya kita membangun kios warna digital ya, ada Omnus dan sebagainya. Nah, kalau Omnus yang besar ya, itu yang kelasnya itu Nusantara itu kelasnya yang 200 jutaan ke atas ya. Nah, ini yang untuk 25 juta, 40 juta warung biasa itu kita bangun dengan kios warung digital. Nah, itu kita salurkan 25 juta. Apabila belum memiliki modalnya kita salurkan kepada KUR dari pemerintah. Nah, pemerintah sekarang buka KUR-nya. Alhamdulillah saya sudah mencoba komunikasi dengan beberapa bank-bank itu mensupport sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa KUR harus segera diturunkan, dijalankan kepada masyarakat. Maka kami mencoba komunikasi dan alhamdulillah dapat direalisasikan, tidak dimulai. Jadi ada kios-kios warung digital itu yang bisa melayani masyarakat sekitarnya dengan harga yang sangat bisa terjangkau lah gitu ya. Oke, Kiai.
Saya kebetulan di Jakarta Timur, di LPN Jakarta Timur. Kita sedang juga menginisiasi namanya Nusamat, bergerak juga di bidang sembako, consumer goods seperti itu. Artinya ini banyak arus bawah lah ya, yang tumbuh merealisasikan pergerakan ekonomi seperti ini. Menurut Kiai gimana Kiai? Ya sepanjang itu untuk kepentingan umat ya, terus dijaga juga sistem dan sebagainya, keamanahan sebagainya, karena ini menyangkut nanti orang banyak ya. Betul. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya nanti ribut NU gitu ya. Nah, Iya, ini betul. biasanya kan begitu. Betul. Nah, ini harusnya, makanya saya sarankan ya sebaiknya ya kita konekkan yang sudah dengan yang sudah kuat supaya supaya terbawa kuat gitu ya. Gitu, Pasti kita konekkan Kiai, pasti. Ini supaya supaya nanti di belakang hari kalau kita ada kebersamaan banyak, insya Allah akan dibangun. Dan kita juga harus memperhatikan kalaupun ada kios-kios warung digital ataupun yang sembako yang sedikit tersistem itu ya, itu harus memperhatikan produk-produk di sekitarnya. Misalnya di sekitar warung kita ada produk keripik singkong, ada keripik tempe, ada juga milik ikan warga asam, Nahdien ya. ada telur asin yang milik warga Nahdien yang diproduksi di sekitarnya, itu harus bisa menampung ke kios itu dengan harga juga tentunya harga yang kompetitif, yang sehingga bisa mereka tertarik untuk membeli di kios kita. Jadi hadirnya warung NU di situ, hadirnya kios-kios NU di situ, maka tidak mematikan usaha-usaha masyarakat sekitarnya, tetapi menjadi barometer atau menjadi vakum yang bisa menarik kemampuan kekuatan ekonomi di sekitarnya, menjadi dibangun sebuah kebersamaan ekonomi yang kuat gitu. Oke, insya Allah Kiai. Jadi nanti juga kita pasti sinergikan Kiai. Jadi karena banyak identitas bisnis kan di luar sana gitu loh. Oke, mungkin terakhir Kiai. Jadi sekarang melihat ekonomi kapitalis yang sedemikian rupa, kita belum bisa menjadi tuan di negeri sendiri gitu ya. Sementara kita mayoritas, bagaimanapun NU masyarakatnya kan anggotanya kalau nggak salah sampai 100 juta sekarang. Wah, luar biasa kan, angka yang saya kira sangat fenomenal Kiai. Artinya gini, ini kan jaringan besar, jamaah besar, tapi hari ini macan tidur dimanfaatkan orang. Karena pasar-pasar besar itu yang memanfaatkan orang lain saat ini gitu loh ya. Nah, sekarang kan harus ada upaya dari internal yang serius betul-betul gitu ya, supaya tumbuh betul menjadi mandiri Kiai. Jadi gimana kemandirian konsepnya ini gitu. Makanya saya sampaikan tadi, sekarang ini kita memulai dari yang kecil dulu. Bikin pasar itu harus ada di kita. Konsumennya ada di kita, ya kan. Supply-nya juga kan kita mulai bertahap sedikit-sedikit ya, kita mulai masuk dari produk-produk lokal itu. Tidak semuanya produk yang pabrikan besar ya kan, yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar. Di samping kedepannya, kita coba mulai masyarakat memproduk bahan-bahan makanan dari warga Nahdien itu untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia sementara ini kan masih dengan paling utama adalah berasnya. Ke depan itu dari beras diturunkan jadi apa turunannya, ada dari kedelai turunannya apa lagi, terus ada bahan-bahan singkong bisa turun apa. Bila perlu singkong itu bisa dibuat nanti semacam mie ya, sehingga akan mie singkong itu dengan dicampur bisa menjadikan pengganti mie yang dibuat dari gandum, yang gandumnya dari impor. Nah, gandum dari impor otomatis kan devisa kita lari ke luar negeri. Nanti dibuat bagaimana supaya itu ada di dalam negeri. Oke. Itu dari bawah ya, dari bawah terus. Jadi antara nanti atas dengan bawah nanti akan ketemu gaya bersambut. Tapi harus mempersiapkan kita semuanya. Kita tidak boleh jadi penonton. Kita harus yakin. Nih, ini yang penting. Kita tidak boleh jadi penonton. Gitu kan yang penting ya. Kita harus jadi pelaku, kita harus jadi pemain. Artinya dan ini depan kita yang harus memimpin. Oh ya, gitu. terakhir sekali lagi mohon maaf Kiai. Ini terkait tema muktamar. Yang rencananya kalau nggak salah ditunda ya, ditunda 1 tahun gitu ya, ditunda 1 tahun. Kalau nggak salah temanya adalah kemandirian NU. Iya betul. Itu kalau nggak salah itu ya. Nah sebetulnya konsep kemandirian NU yang seperti apa sih yang ingin dirancang, digulirkan ke depan gitu loh, sehingga menjadi tema khusus di muktamar gitu loh. Jadi kemandirian NU itu luas sekali. NU dengan kemandirian NU itu, NU tidak boleh
dipengaruhi oleh siapapun karena memberikan kekuatan-kekuatan di luar NU mempengaruhi kebijakan-kebijakan Nahdlatul Ulama di berbagai bidang, termasuk misalnya NU sudah memiliki kekuatan pesantren di mana-mana, itu pun tidak bisa dengan kekuatan lain misalnya termasuk dari pemerintah sekalipun, seperti bahwa pesantren akan dimanage oleh pemerintah, oleh Departemen Agama, nggak bisa. Nah itu adalah salah satu kemandirian. Berarti NU. Kedaulatan ya. Kedaulatan. Kemandirian itu yang dimaksud adalah kedaulatan. Termasuk ekonomi pun begitu ke depan. Termasuk ekonominya gitu ya. Kalau sudah mulai gitu ya kita ini. Tapi kalau menyangkut kedaulatan ekonomi NU, Kiai, ya. Ekonomi ngomongin NU itu jangan saya kira terkait dengan finansial. Ya. Nah, sumber daya finansial NU ini kan hari ini masih sangat lemah, Kiai. Justru itu makanya kita memulai dengan nanti ada berdirinya koperasi-koperasi milik Nahdliyin, usaha-usaha Nahdliyin, nanti kan kalau sudah punya kekuatan yang sangat baik ke depannya, coba NU bisa warga Nahdliyin yang punya kekuatan-kekuatan ekonomi bagus bisa membuat sebuah wadah bisnis yang nanti akan mewadahi warga Nahdliyin, apakah bentuknya di bank, bentuknya gitu ya, PT dan sebagainya, yang sekiranya ke depan akan mewadahi kekuatan ekonomi NU yang bisa mensejahterakan warga Nahdliyin, minimal itu. Syukur-syukur nanti secara keseluruhan nasional kekuatan ekonomi itu juga akan bisa memberikan pengaruh besar kepada kekuatan ekonomi nasional. Ya, artinya kekuatan ekonomi secara mandiri ini kan yang sesungguhnya yang harus dirancang sedemikian sebagus mungkin, Kiai, supaya betul-betul sebetulnya kalau saya lihat gini, Kiai, social capital yang sangat besar ini kan challenge-nya bagi NU saat ini adalah bagaimana merubah menjadi financial capital. Nah ini supaya bisa. Nah problemnya adalah sekarang karena sumber daya masih banyak terbatas, SDM-nya misalnya terbatas dan sebagainya, belum terlatih, belum profesional. Ini kan tantangan-tantangan besar yang seperti ini, Kiai. Nah ini itu makanya saya pernah sering menyampaikan bahwa dunia riset dengan dunia produksi ya, industri ya. Dunia riset dengan dunia industri itu harus ada connect. Di negara-negara lain sudah mulai. Kalau kita masih banyak sekali hasil-hasil riset anak-anak kita, anak bangsa kita yang udah maju-maju, berpikiran maju. Begitu nyampe di Indonesia, yang mereka sudah S3 dan PhD juga di luar negeri, hasil kajian hasil penelitiannya itu tidak dipakai oleh dunia industri. Ketika dia balik lagi ke keluar ke negara lain lagi, ternyata hasil penelitiannya itu, hasil risetnya itu dipakai oleh negara lain, dipaten oleh negara lain. Itu salah satunya yang itu nanti justru kita kehilangan research yang seperti itu gitu ya. Coba kalau mereka yang sudah disekolahkan oleh kita, dibiayai oleh uang rakyat, itu dijadikan, dikonekkan ya dunia riset anak-anak bangsa ini dengan dunia industri Indonesia. Itu akan menjadi kekuatan besar gitu. Karena ada satu kekuatan besar yang saya kira tadi social capital besar ini, Kiai, yang saya lihat gini, asal ada instruksi ya, apa itu bentuknya gitu ya, bahwa seluruh warga NU yang jumlahnya ratusan juta itu suruh membeli produk warga Nahdliyin sendiri, warga NU pasti maju, Kiai. Ya loh, ini artinya membeli barang milik temannya sendiri, milik pesantren, ini penting, Kiai. Spirit seperti harus digalakkan, Kiai. Makanya dengan adanya kita membuat sentra-sentra usaha di mulai yang kecil dulu dengan kios warung Nahdlatul Ulama, kios warung digital itu, maka itu produk-produk warga Indonesia tertampung di situ, dan produk yang bagus itu akan dibawa tingkat wilayah dan bahkan tingkat nasional dan bahkan bisa diekspor nanti. Itulah salah satu kekuatannya. Nah, dengan mereka produknya laku, otomatis menjadi usaha pabrikan, bukan home industri lagi nanti. Ya, gitu. Oke. Artinya supaya bisa bagaimana warga Nahdliyin mandiri, salah satunya adalah ya mengkonsumsi milik temannya sendiri, itu maksudnya. Milik tetangganya sendiri, jadi, milik sesama warga Nahdliyin. Itu kan yang penting itu sebetulnya gitu. Kalau warga Nahdliyin membeli barang
dari orang lain. warganya sendiri sama dengan memberikan rezeki Betul. kepada temannya sendiri. Tapi kepada kalau dibeli sahabatnya pada orang sendiri, lain, gitu yang kan. dibeli rezeki orang lain. Nah, Gitu. Itu kalau itu dilakukan, maka itu salah satu kekuatan ekonomi yang dibangun dari kita oleh kita untuk semua warga Nahdien ya. Oke. Tapi nanti kedepannya jangan lupa bahwa Indonesia juga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tetap kita harus nasionalisme. Ya, kita harus memperjuangkan Iya. bangsa negeri ini. Oke. Iya dong. Terima kasih Kiai sudah bersama kita di Entrepreneur College Channel. Mudah-mudahan sahabatku, saudaraku bisa memperoleh inspirasi, bisa memperoleh gagasan-gagasan, dan dengan seperti ini maka teruslah bersama channel Entrepreneur College yang terus menginspirasi, dan subscribe lah untuk bisa mengembangkan channel ini lebih produktif secara up to date. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Alhamdulillah.